Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, mahasiswa PG PAUD Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tips mengajarkan anak berbagi di masa pandemi. Selama masa pandemi COVID-19, pasti banyak kegiatan yang terpaksa harus dilakukan di rumah saja. Namun, kita harus tetap mempertahankan nilai-nilai positif kehidupan ya. Salah satunya adalah dengan mengajarkan anak berbagi di masa pandemi. Hal ini dapat berpengaruh loh moms kepada perkembangan moral agamanya. Karena dengan mengajarkan anak berbagi, moms dapat memberitahu anak bahwa hal tersebut merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Apa sih berbagi itu? Berbagi adalah memberi atau menerima sesuatu dari barang, cerita, kisah, uang, makanan, dan segala hal yang penting bagi hidup kita. Berbagi juga bisa kepada Tuhan, kepada sesama, kepada alam, dan setiap hal yang ada di bumi. Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 7, Allah berfirman, yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Mungkin Mams pernah mendengar si kecil berkata, kan kakak punya snack sendiri yang gak boleh minta punyaku, atau ini mainanku gak boleh ada yang pinjam, dan lain sebagainya. Berdasarkan kalimat tersebut, apakah hal itu pertanda bahwa si kecil pelit atau tidak mau berbagi? Bagaimana kalau si kecil tidak hanya pelit dengan keluarganya, tetapi dengan orang lain di sekitarnya juga? Maka kita sebagai orang tua memiliki peran penting loh moms dalam mengajarkan karakter baik untuk si kecil. Penyebab anak tidak mau berbagi, menurut psikolog Ihsan Bella Persada MC mengatakan kepada Klik Dokter bahwa balita yang tidak ingin berbagi merupakan hal yang wajar dalam fase perkembangannya. Ia menyebut pelit adalah proses balita sedang mengembangkan konsep ego dalam diri mereka, dan ini merupakan hal yang alami moms. Namun ada satu hal yang ditegaskan oleh Ihsan, bahwa meski anak memperlihatkan kecenderungan pelit, orang tua jangan sampai mengatakan anak pelit di depannya. Karena seiring tumbuh kembangnya anak, mereka akan mengerti arti kepemilikan. Semakin lama, ia mampu membedakan mana barang miliknya dan mana yang bukan. Orang tua mesti paham bahwa balita belum mengerti konsep berbagi. Ia hanya tahu apa yang dianggap miliknya tidak bisa diambil atau dipinjam orang lain. Kapan sih moms kita bisa mengajarkan anak berbagi? Mulai dari usia 2-3 tahun, anak sudah dapat diajarkan mengenai konsep berbagi. Konsep berbagi ini diajarkan kepada anak sejak usia dini karena memiliki tujuan baik, yaitu dapat menumbuhkan sikap bermurah hati dan peduli kepada orang lain. Selain itu juga dapat menumbuhkan perilaku positif sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Dalam mengajarkan anak berbagi ada yang perlu kita lakukan dan tidak perlu kita lakukan. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah selalu tanamkan kata positif di benak anak bahwa ia merupakan seorang yang dermawan. Yang kedua, mengajarkan anak untuk mendahului orang lain. Yang ketiga, menceritakan kisah Rasul dan para sahabat yang berlomba-lomba ingin berbagi. Yang keempat, memberitahu kepada anak manfaat dari berbagi. Yang kelima, mengajak anak untuk berbagi. Dan ada juga yang tidak perlu kita lakukan kepada anak dalam mengajarkan berbagi. Yang pertama, yaitu jangan memaksa anak untuk berbagi. Yang kedua, jangan mengatakan bahwa anak pelit di hadapannya. Mau masih bingung bagaimana caranya mengajarkan anak berbagi? Yuk, simak tips berikut. Yang pertama, jangan memaksa. Dalam mengajarkan perilaku positif kepada anak,
Orang tua diharapkan untuk bersabar dan tidak memaksa, karena semakin anak dipaksa, maka anak semakin merasa tidak nyaman. Lebih baik kita jelaskan secara baik-baik mengapa anak harus berbagi. Yang kedua, menerapkan pola asuh yang tepat. Penerapan pola asuh yang tepat juga bisa membuat anak memiliki citra diri yang kuat. Mereka akan meniru orang tuanya untuk bersifat empati dan berbagi. Tak harus selalu memberi uang dan barang kok, Moms. Kasih sayang dari orang tua pun bisa membuat si kecil menjadi seseorang yang murah hati. Yang ketiga, berikan contoh berbagi. Anak yang sering melihat orang lain berbagi akan lebih mudah untuk berbagi juga. Untuk itu, jangan ragu ya Moms untuk memberikan contoh kepada anak. Misalnya, ketika Anda meminjamkan sesuatu kepada teman, jangan ragu untuk menceritakan kepada anak betapa senangnya berbagi. Contoh kalimat seperti, tadi ibu memberi kue loh ke Mama Ziva, atau adik mau kue ibu. Contoh seperti itu bisa membuat anak untuk tergerak berbagi. Yang keempat, bermain bersama. Momen bermain bersama ini menjadi momen yang tepat untuk mengajarkan berbagi Moms. Karena ketika Moms sedang bermain bersama anak, cobalah untuk meminjam mainan kesukaannya. Biasanya anak-anak akan lebih mudah berbagi dengan orang tua mereka. Dan tips yang kelima adalah makan bersama saat playdate. Daripada kita memberikan cemilan dalam satu piring untuk setiap anak, lebih baik kita memberikan cemilan dalam satu wadah yang besar, lalu minta anak untuk berbagi kepada kakak atau adiknya. Jika ia tidak mau berbagi makanan, maka berilah saran dengan lembut bahwa kita harus berbagi kepada sesama. Terima kasih, semoga tips berikut bisa bermanfaat bagi para moms di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.